pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Semoga yang kita laksanakan pada saat ini dapat membawa Kota Mitro Bumi Sariwawai ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan badan umum mewakili 6 fraksi DPRD Kota Mitro atas raperda yang telah disampaikan pada saat rapat paripurna hari ini. Hadirin serta rapat paripurna yang kami hormati, mengawali pandangan umum ini atas nama fraksi-fraksi DPRD Kota Mitro, kami menyambut baik rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Saudara Wali Kota Mitro dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Juli 2025 yang lalu. Untuk itu kita maklumi bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disampaikan oleh Saudara Wali Kota Mitro merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi landasan dan acuan bagi kepala daerah Kota Mitro, termasuk kepala daerah yang nantinya terpilih dalam Pilkada tahun 2024 ini. Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah setiap 5 tahun. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Mitro harus mempedomani rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2045, serta harus berangkat dan evaluasi atas capaian akhir periodisasi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Mitro tahun 2005-2025. Atas dasar itulah maka pertama kali yang harus diperhatikan dalam merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 ini adalah hasil evaluasi dari dokumen perencanaan jangka panjang periode sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, tentu akan dapat diukur keberhasilan dan kondisi yang diharapkan pada periode akhir perencanaan tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan capaian di lapangan, maka harus segera diambil langkah strategis yang dapat diimplementasikan guna perbaikan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Mitro untuk kedepannya. Sebagaimana visi Kota Mitro dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, Mitro Kota Pendidikan yang Maju Sejahtera tahun 2025 perlu dievaluasi keberhasilannya. Visi yang ditetapkan tersebut sebagai usaha gambaran tentang kondisi Kota Mitro yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan, yaitu pada tahun 2025. Apakah telah dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai? Bagaimana implementasi berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah terkait visi misi tersebut sampai dengan saat ini? Ini yang perlu mendapatkan penjelasan dari Saudara Wali Kota Mitro. Dalam kesempatan ini kami mencoba menyampaikan hasil analisis evaluasi terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Mitro tahun 2025-2025 dan nanti mohon tanggapan Saudara Wali Kota Mitro. 1. Analisis kinerja ekonomi. Target pendapatan per kapita yang capaiannya tidak masuk akal. Jika tahun 2025 targetnya 45 juta rupiah, kemudian realisasinya 27 juta rupiah, maka capaian kinerja rencana pembangunan jangka panjang daerah mengenai pendapatan per kapita tahun 2025 baru mencapai 60%. Pertanyaannya, apakah pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat? Realisasi industri kreatif sebanyak 350 unit, apakah sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah
dan bagaimana pendampingan pemerintah daerah terhadap industri kreatif jika belanja pegawai masih lebih besar daripada belanja modal. Tingkat pengangguran menurun dari 7.610 menjadi 3.649. Jangan dijadikan parameter keberhasilan. Jika mereka bekerja sebagai tenaga kerja informal, artinya mereka masuk ke dalam kategori rentan miskin. Meningkatnya jumlah investasi dari 86,23 miliar menjadi 150 miliar. Apakah sudah memberikan dampak ekonomi terhadap daerah? Mengingat pengangguran yang masih ada dan pendapatan per kapita realisasinya masih 27 juta rupiah.